lagi dengan channel YouTube Mari Belajar Bersama. Di pertemuan yang kedua kali ini kita akan membahas tentang perumusan dasar negara. Kalau di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang BPUPKI, sekarang kita melanjutkan yaitu tentang perumusan dasar negara. Yang pertama ada rumusan dasar negara dari tokoh yang paling pertama adalah Muhammad Yamin. Di sini sudah ditampilkan fotonya, barangkali belum ada yang mengenal siapa Muhammad Yamin. Nah, pada sidang yang pertama di tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda utama membicarakan dasar negara. Kemudian pidato Mr. Muhammad Yamin di tanggal yang mengusulkan 5 asas dan dasar negara Indonesia. Yaitu yang pertama adalah peri kebangsaan, kemudian yang kedua adalah peri kemanusiaan, dan yang ketiga adalah peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Ini adalah 5 usulan dasar negara yang dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin di tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Waktu itu adalah sidang BPUPKI yang pertama. Usulan ini dicetuskan oleh Muhammad Yamin. Selain Muhammad Yamin, ada kemudian yang kedua adalah Mr. Supomo. Nah, di tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo menyampaikan usulan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama adalah persatuan, yang kedua adalah kekeluargaan, kemudian yang ketiga adalah keseimbangan lahir dan batin, yang keempat adalah musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Nah, di sini Mr. Supomo juga menekankan bahwa negara Indonesia adalah negara yang merdeka, bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat atau golongan politik atau ekonomi yang paling kuat, akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat. Itu yang dikemukakan oleh Mr. Supomo. Di situ juga ada fotonya ya, foto beliau Mr. Supomo. Kemudian yang ketiga, dalam sidang BPUPKI yang pertama tetap yang ketiga adalah dari usulan Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu adalah Insinyur Soekarno. Di tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno menyampaikan usulan rumusan dasar negara. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga mufakat atau demokrasi. Kemudian yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dari masing-masing usulan tentang dasar negara mempunyai perbedaan, tapi mempunyai tujuan yang sama. Seperti contohnya usulan yang diusulkan oleh Mr. Muhammad Yamin, di situ ada peri kemanusiaan. Kemudian di usulan yang diusulkan oleh Mr. Supomo, di situ ada keadilan rakyat, kemudian ada keseimbangan lahir dan batin. Kemudian usulan yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno, di situ ada kesejahteraan sosial, juga internasionalisme, dan juga peri kemanusiaan, yang memang merupakan menjadi tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian adapun usulan secara tertulis menurut Mr. Muhammad Yamin itu ada, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang kedua adalah kebangsaan persatuan Indonesia, dan yang ketiga adalah rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau yang sebelumnya yang dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin adalah asasnya, coba kita balik lagi. Nah, ini adalah asasnya yang dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin. Kemudian yang tadi kita sebutkan adalah yang secara tertulis. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa.
itu sama ya seperti yang terdapat dalam Pancasila sekarang. Kemudian kita lanjut aja. Setelah tadi usulan dari Insinyur Soekarno, nah Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni juga menyampaikan pidato tentang dasar negara. Nah, usulannya ini tadi, coba kita balik ke slide yang sebelumnya. Nah, usulannya ini berbentuk fundamen filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Nah, berdasarkan itu makalah tercetus usulan dasar negara yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Kemudian Insinyur Soekarno pun dalam sidang itu menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancadharma. Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Kemudian didiskusikan dengan teman. Nah, kalian bisa mendiskusikan usulan dari Mr. Muhammad Yamin dan Mr. Supomo juga Insinyur Soekarno tersebut dengan teman kalian tentunya. Kemudian laporkan hasil diskusi kalian di depan kelas agar mendapatkan tanggapan dari teman-teman sekelas kalian. Tapi kayaknya ini nggak usah ya, karena kan sekarang kalian diskusinya juga repot karena masih pembelajaran online. Nah, lalu pada akhir masa persidangan yang pertama, Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat membentuk panitia kecil atau disebut dengan panitia 9. Nah, ini memasuki masa reses selama 1 bulan. Kemudian tujuannya adalah menggali informasi dari masyarakat. Nah, pada tanggal 22 Juni 1945 BPUPKI membentuk panitia kecil beranggotakan 9 orang yang lebih dikenal dengan panitia 9. Kemudian kita lewat lagi. Nah, ini ada pertanyaan terkait dengan materi kita yang pertama. Nanti silahkan kalian jawab. Nanti akan Bapak buatkan untuk kalian menjawabnya. Ini pertanyaannya. Yang pertama adalah siapakah Perdana Menteri Jepang yang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia? Yang kedua, apa nama Jepang dari BPUPKI? Kemudian yang ketiga, mengapa Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia? Apa alasannya? Kemudian yang keempat, mengapa 60 anggota BPUPKI adalah perwakilan dari setiap daerah? Dan yang terakhir, yang kelima, makna apa yang kita dapat dari semangat anggota BPUPKI? Jadi nanti kalian jawab. Nanti untuk jawabannya Bapak kirimkan linknya. Kemudian panitia 9 BPUPKI ini anggota panitianya adalah yang pertama Insinyur Soekarno. Kemudian yang kedua Dr. Randes Muhammad Hatta. Kemudian yang ketiga Mr. Muhammad Yamin. Yang keempat adalah Ahmad Subarjo, dan yang kelima adalah Mr. A.A. Maramis. Kemudian yang keenam Abdul Kahar Muzakir. Yang ketujuh Bapak Wahid Hasim. Kemudian yang kedelapan Bapak Haji Agus Salim, dan yang kesembilan adalah Abi Kusno Cokro Suyono. Ini bisa dilihat di buku paket kalian ya, yang sudah dapat di halaman 9 itu ada. Kemudian panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, setelah itu pada tanggal 22 Juni panitia 9 telah mencapai satu persetujuan untuk kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar. Rapat berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar negara, terutama soal agama dan negara. Persetujuan panitia 9 ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar oleh Insinyur Soekarno. Rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama
mukadimah oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wiryosanjoyo disebut Gentleman's Agreement atau 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu di dalam bukunya ya, bukan atau tapi terdapat dalam buku 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian panitia kecil ini sebelumnya mengadakan pertemuan. Kemudian ada beberapa usulan-usulan yang diminta. Yang pertama adalah golongan usul yang minta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Kemudian yang kedua, golongan usul yang mengenai dasar. Golongan usul yang mengenai soal unifikasi dan federasi. Yang keempat, golongan usul yang mengenai bentuk negara dan kepala negara. Yang kelima, golongan usul yang mengenai warga negara. Keenam, golongan usul yang mengenai daerah. 7, golongan usul yang mengenai soal agama dan negara. Dan yang ke-8 adalah golongan usul yang mengenai pembelaan. Dan yang ke-9, golongan usul yang mengenai soal keuangan. Nah, itu terdapat beberapa usulan-usulan yang menyangkut beberapa masalah yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia waktu itu. Nah, kita lanjut lagi. Setelah dibentuk panitia 9, nah, panitia 9 ini adalah panitia kecil yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, berhasil merumuskan tujuan Indonesia merdeka yang dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta yang tadi sudah disebutkan ya. Kemudian rumusan Piagam Jakarta kemudian dijadikan mukadimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada alinea keempat, rumusan piagam tersebut tercantum rumusan Pancasila. Mungkin kalau dari kalian ada yang hafal tentang pembukaan undang-undang ya, jadi di alinea keempat itu ada isinya memang rumusan dari Pancasila. Kemudian, nah ini ada rumusan Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini lebih ke Piagam Jakarta sebenarnya, tapi ini waktu itu masih belum dirubah. Jadi isinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tapi gini, di yang usulan rumusan Pancasila, nah ini di kemudian hari bakalan ada perubahan. Makanya sekarang hanya ketuhanan yang Maha Esa. Karena kan agama yang ada di Indonesia bukan hanya agama Islam ya, jadi ada beberapa agama lain. Kemudian di sidang yang kedua, nah, di tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, ini pembahasannya tentang Undang-Undang Dasar. Kemudian bahan yang telah dibuat oleh panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, dibentuklah setelah itu baru PPKI. Nah, kemudian Bapak cukup pembahasannya untuk di pertemuan kita yang kedua ini. Silahkan kalau memang ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh bertanya nanti di kolom komentar. Jangan lupa terus dukung channel ini ya. Ya, boleh nanti di like atau di subscribe oleh kalian yang